Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhwati billah, semoga Allah selalu menjaga antunna sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan fi'lul amri, yang mana telah kita menyebutkan bahwasanya fi'il dibagi menjadi tiga. Pertama adalah al-fi'lul madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan yang lampau. Al-fi'l mudhari', yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan. Dan yang terakhir adalah fi'il amri, yaitu fi'il yang menunjukkan perintah. Di sini disebutkan fi'il amri huwa qala mu'allif hafizallahu ta'ala, fi'lul amri huwa, fi'il amr adalah fi'lun, kata kerja, dalla ala talabi syai'in, kata kerja yang menunjukkan permintaan suatu perbuatan, atau istilah gampangnya yaitu kata perintah. Di sini contohkan mislu uktub, iftah, iqra, ijlis, ishrab. Uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Ishrab, minumlah. Jadi contoh-contoh ini memiliki fungsi memerintah kepada orang lain, memerintah kepada orang. Bisa juga nanti akan bisa dikembangkan perintah kepada satu orang, dua orang, dan seterusnya. Lanjut untuk tasrifu fil amri. Tasrif atau pola fil amr di sini contohkan uktub, uktuba, uktubu lil muzakkar. Uktub, uktuba, uktubu. Uktub untuk anta, laki-laki. Uktuba untuk antuma, laki-laki. Uktubu untuk antum, laki-laki. Ini yang memiliki sifat muzakkar. Yang kedua, uktubi untuk anti, uktuba untuk antuma perempuan, uktubna untuk antuna perempuan. Ini untuk anas ya. Ini semuanya untuk mukhatab. Jadi sekali lagi fil amri ini ditujukan kepada mukhatab atau mukhatabah. 6. Kalau kita ambil contoh, misalkan kita meminta kepada orang, misalkan ya fulan, uktub hadad darsa. Wahai fulan, tulislah pelajaran ini. Jadi kata uktub ini adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah. Sebelum kita masuk kepada tamrin, mungkin kita akan menyebutkan secara sekilas ya cara pembentukan fi'il amr secara ringkas. Untuk cara pembuatan fi'il amr, khususnya yang as-sulasi al-mujarrad yang tersusun dari 3 huruf. Pertama harus perlu kita pahami, kita ambil dari bentuk fi'il mudhari'nya. Jadi misalkan ada fi'il madhi, kataba, misalkan kita bentukkan pada fi'il mudhari' yaktubu. Atau misalkan jalasa, yajlisu. Setelah itu kita lihat anu fi'ilnya. Anu fi'il pada fi'il mudhari'. Jadi kita lihat anu fi'il pada fi'il mudhari'nya. Apakah anu fi'il pada fi'il mudhari'nya itu fathah, ataukah harokatnya kasroh, atau harokatnya dhammah. Jadi ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi untuk harokat pada fi'il amr. Ya, jadi perlu diingat ya, ainu fi'il pada fi'il mudhari' memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting. Kemudian kita mensukunkan fi'il mudhari'nya. Misalkan yaktubu, yaktub. Ya, yajlisu, yajlis. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita buang huruf mudhari'ahnya. Yaktub, huruf mudhari'ahnya apa? Ya.
Yajlisu huruf mudhari apa? Ya. Misalnya naktubu. Maaf, misalnya taktubu, huruf mudhari'nya ta. Jadi huruf mudhari'ah yaitu anaita, alif, nun, ya, ta itu dihilangkan. Setelah itu jika setelah huruf mudhari'ah itu setelah dibuang ada huruf yang berharokat, jadi setelah huruf mudhari'ah ini dihilangkan ternyata huruf setelahnya itu huruf yang berharokat, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Ingat, hamzah wasol adalah hamzah yang tidak dibaca ketika sebelumnya ada huruf selanjutnya ada huruf sebelumnya yang hidup, yang berharokat. Maksudnya berharokat hidup, maksudnya a, i, u. Ya. Contohnya mungkin kita bisa contohkan dalam contoh ini, misal yang fil madinya wa'ada, misalnya wa'ada ya'idu, itu berjanji. Wa'ada ya'idu, ya'i, ya itu dihilangkan, terus setelah yang dihilangkan itu hurufnya hidup yaitu ain. Ya, maka dari sini apa? Jika setelah huruf mudhari' itu dibuang ada huruf yang berharokat, maka tidak perlu ditambah hamzah wasal. Jadi tidak ditambah aidu, tidak. Ya. Lalu apa? Kita mensukunkan huruf terakhirnya. Ya, jadi kan tadi ya id, ya-nya dihilangkan, terus jadinya apa? Jadinya kata id. Jadi huruf mudhari'ahnya dihilangkan ya, terus ainnya itu hidup kasroh, dalnya apa? Disukunkan. Ini jika setelah huruf mudhari'ah itu huruf yang berharokat atau huruf hidup. Jika setelah huruf mudhari'ah itu dibuang ada huruf yang sukun, maka perlu ditambah hamzah wasol. Ya, maka ditambah hamzah wasol. Contoh misalkan tadi kata bayak tubuh yak, ya setelah ya dihilangkan ternyata kafnya sukun. Jalasa yaj, jimnya ya di sini juga sukun. Maka apa? Apabila ainufil pada fil mudhari'nya itu berharokat dhammah, maka harokat hamzah wasolnya dhammah. Ya, ingat, apabila ainufil pada fil mudhari'nya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah. Contohnya misalkan kataba yaktubu, tu ini ta, ini ainufilnya, ya, maka hamzah wasolnya dhammah. Uktub gitu. Adapun ketika ainufil pada fil mudhari'nya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya diharokatin kasroh. Contohnya misalkan jalasa yajlilisu, li, maka jadinya ijlis. Ya. Atau misalkan fathah yaftahu, ta, maka iftah. Jadi huruf mudhari' hilangkan, ya, terus tambah hamzah wasal, terus diharokati kasroh pada hamzah wasal tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kaitan dengan pembentukan huruf fil mudhari', ya. Adapun ketika hamzah wasal, ya, ketika dalam posisi misalkan rubai atau khumasi perlu dipahami, ya. Itu pun nanti ada kaitan dan mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu khulasatul aqsamil fi'li. Ya, sebelum kita menugas untuk at-tamrin. Disebutkan khulasatul aqsamil fi'li madin, contohnya jalasa, kataba, fataha, syariba, hasiba, sajada. Untuk fil mudhari' jalasa yajlisu, kataba yaktubu, fataha yaftahu, syariba yashrabu, hasiba yahsibu, yaitu ya sajada yasjudu. Untuk amrnya
ijlis, ya, yajlisu ijlis, yaktubu uktub, yaftahu iftah, yashrabu ishrab, yahsibu ihsib, yasjudu usjud, maaf ya. Jadi akhwati fillah, ya ini yang bisa kita sampaikan pada fil amr, dan insya Allah akan kita kembangkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang masih berkaitan dengan fil amr. Dan sebelumnya ya kita menganjurkan kita wajib pada antum untuk mengerjakan tamrin untuk di sini sorif, ya. Jadi sorif, contohkan misalkan di sini ada ijlis, ya. Jadi antum buat tasrif yang seperti di atas, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, idhab, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna, ya. Misalkan ukhruj, ya di sini ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Adapun yang selanjutnya is'al, ikra, iftah, idrib, dan isma, ya monggo dikerjakan. Semoga Allah memudahkan antum sekalian. Itu saja, yang kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.